Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Vera berharap anak-anak selalu sehat, sekeluarga, dan bertambah semangatnya ya. Karena kemarin sudah libur beberapa hari karena ada tanggal merah peringatan Maulid Nabi. Bu Guru berharap anak-anak semakin bersemangat dalam belajar, meskipun belajarnya di rumah. Ingat ya, selalu jaga kesehatan kalian. Baik anak-anak, pada video pembelajaran Bu Vera kali ini, Bu Vera akan menerangkan pelajaran IPS di tema 4, subtema 2, dan subtema 3. Jadi langsung Bu Guru bahas. Nanti tolong dengarkan baik-baik. Yang perlu dicatat silakan dicatat, kemudian di buku paket dan LKS-nya tolong dibaca, kemudian diberikan tanda atau di stabilo. Ingat anak-anak ya, yang bisa merubah diri kita, yang bisa merubah hasil belajar kalian itu kalian sendiri, bukan bu guru, bukan orang tua kalian, tapi kemauan kalian sendiri. Jadi ayo mari bersama-sama bersemangat lagi dalam belajar, terutama membaca buku ya anak-anak. Baik, seperti biasa, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, IPS di subtema 2 dan subtema 3 ini akan membahas kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, terlebih dahulu, anak-anak masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar lingkungan mereka. Nah, untuk apa tujuan manusia melakukan kegiatan ekonomi? Yaitu tadi dari pengertiannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan ekonomi ini anak-anak dilakukan manusia bisa dengan cara menggali, mengolah, atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Nah, bentuk kegiatan ekonomi ini anak-anak dapat dibedakan menjadi 3 kegiatan atau 3 kelompok. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, itu catatan bu guru kasih warna supaya kalian mudah mengingatnya ya anak-anak. Nah, mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah aktivitas produksi. Apa itu yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah, diingat-ingat ya anak ya, kegiatan menghasilkan, mengolah, atau menciptakan. Bisa salah satu ya anak-anak. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau mengolah atau menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau kelompok atau lembaga atau badan. Sekali lagi, produksi adalah kegiatan mengolah, menghasilkan, atau menciptakan barang dan jasa yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang atau kelompok atau badan atau lembaga. Kemudian, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Awas ya, produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan produsen adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi. Hati-hati terbalik anak-anak, sering biasanya begitu. Kalau belakangnya si, berarti itu kegiatan ya. Nah, contoh kegiatan produksi antara lain proses pembuatan tahu, tempe, kecap. Nah, itu namanya kegiatan produksi. Kemudian pada perusahaan atau usaha tekstil, yaitu mengolah kapas menjadi benang. Bisa juga berupa pabrik mebel yang menghasilkan seperti meja kursi, lemari, dan lain sebagainya.
Kemudian kegiatan di rumah sakit, yaitu saat dokter melakukan operasi. Nah, itu juga namanya kegiatan produksi anak-anak, tapi yang dihasilkan adalah berupa jasa pelayanan kesehatan, bukan berupa barang, tapi sama-sama itu adalah kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sekarang yang kedua, kegiatan distribusi. Apa itu distribusi? Sekali lagi diingat-ingat ya, kalau belakangnya sih berarti depannya kegiatan, artinya sayang. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Sekali lagi, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Apa sih ya? Distribusi itu kegiatan menyalurkan. Kalau distributor berarti orang yang menyalurkan atau orang yang melakukan kegiatan distribusi. Hati-hati anak-anak, dipahami baik-baik ya. Kemudian apa contoh kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi contohnya menyalurkan barang-barang atau menjual barang kebutuhan masyarakat melalui supermarket, swalayan, toko, warung, dan lain sebagainya. Itu namanya kegiatan distribusi. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Apa itu konsumsi? Tadi ya diingat-ingat, kalau si berarti depannya artinya kegiatan. Jadi konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau gampangnya begini, apa itu konsumsi? Kegiatan menggunakan barang atau jasa. Itu aja sudah boleh ya sayang ya. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Hati-hati nggih. Hati-hati mengingatnya, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalau belakangnya itu si berarti itu kegiatan. Ya, hati-hati membedakan. Konsumsi, distribusi, produksi. Sedangkan orangnya namanya produsen, distributor, dan konsumen. Hati-hati ya sayang ya. Orang yang melakukan kegiatan memakai barang atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Apa contoh kegiatan konsumsi? Contoh saat kita makan dan minum dari barang yang kita beli, atau kita menggunakan pakaian atau seragam sekolah kita, atau kita belajar menggunakan buku kita. Nah, itu namanya kegiatan konsumsi. Nanti dibaca baik-baik ya, hati-hati tertukar antara pengertian pelakunya atau orangnya dan juga kegiatannya. Selanjutnya yang kedua adalah masih di subtema 2, ada di buku paket kalian anak-anak, halaman 28. Agar lebih memahami sambil dilihat gambarnya ya, di halaman 28 itu anak-anak Bu Guru juga melihat dari buku Bu Guru. Anak-anak, di halaman 28 itu hampir sama penjelasannya, yaitu kegiatan ekonomi di perkebunan teh. Nanti juga ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah di perkebunan teh, para pekerja yaitu buruh pemetik daun teh sedang memetik daun teh. Kemudian daun teh tadi dikumpulkan di pabrik pengolahan teh anak-anak untuk dijadikan sebuah produk yang berupa teh kemasan. Teh kemasan sudah jadi, kemudian teh kemasan tersebut akan didistribusikan anak-anak, atau produk teh tadi akan disebarluaskan. Bisa ke toko, bisa ke swalayan, ke pasar, supermarket, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sampai pada konsumen, seperti kita. Kita ini mengkonsumsi teh, maka kita disebut dengan konsumen. Ada 5 kegiatan ya. Nah, jadi setiap kegiatan tadi ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Perhatikan tabelnya itu. Kegiatan produksi dapat dilihat di nomor 1 dan 2, yaitu saat petani atau buruh memetik teh dan juga saat buruh pekerja mengerjakan teh tadi di pabrik teh. Itu namanya kegiatan produksi.
Kemudian kegiatan distribusi ada di nomor 3 dan 4, yaitu saat sopir mengantarkan produk teh tadi menuju ke supermarket atau swalayan atau pasar. Nah, 2 kegiatan tadi itu termasuk kegiatan distribusi. Yang terakhir adalah konsumsi, ada di kegiatan nomor 5. Yaitu orang sedang menyeduh teh atau minum teh seperti kita ini. Nah, kita juga bisa disebut dengan konsumen teh. Kegiatan kita menggunakan barang berupa teh tadi namanya kegiatan konsumsi. Selanjutnya ada di halaman 40. Ini masih di subtema 2 ya anak-anak. Nah, ini kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayur. Perlu kalian ingat ya sayang ya, setiap kegiatan ekonomi itu selalu melibatkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba kalian perhatikan itu. Ada Pak Tani merawat kangkung dengan baik hingga tumbuh subur. Kemudian yang kedua, kangkungnya sudah siap dijual. Nah, nomor 1 dan 2 itu adalah kegiatan produksi, sehingga kangkung sudah siap untuk dijual. Kemudian kegiatan 3 adalah distributor tadi menyalurkan kangkung yang sudah siap untuk dijual menuju ke pasar tradisional. Jadi nomor 3 dan 4 adalah kegiatan distribusi karena menyalurkan kangkung dari produsen yaitu petani tadi menuju ke konsumen yaitu anak yang sedang makan tadi. Jadi pedagang sayuran atau pedagang-pedagang di swalayan atau di supermarket itu adalah seorang distributor yang menyalurkan barang dari petani selaku produsen menuju ke orang yang makan itu selaku konsumen. Gitu ya sayang ya. Selanjutnya adalah ada di halaman 49. Di 49 ini insya Allah sudah masuk ke subtema 3. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi di pembuatan kertas. Sebenarnya sama anak-anak, prosesnya setiap kegiatan ekonomi seperti yang Bu Guru bilang tadi pasti mencakup 3 hal sayang, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu kegiatannya. Kalau orangnya produsen, distributor, dan konsumen. Nanti harus dibaca, dipahami baik-baik ya sayang ya. Nah, coba dilihat baik-baik, itu prosesnya, nanti dibaca, dipahami. Yang perlu diingat adalah kertas itu anak-anak terbuat dari batang pohon. Jadi semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka akan semakin banyak pohon yang ditebang. Karena itu, kewajiban kita, tanggung jawab kita adalah menggunakan kertas-kertas yang kita miliki itu dengan cara sebijaksana mungkin. Ya, digunakan dengan baik sayang sesuai kebutuhannya, jangan boros kertas. Nah, itu ya proses pembuatan kertas. Selanjutnya ada di halaman 62 sayang. Ini kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Coba, kalau ini tatap muka bisa kita bahas, diskusikan ya sayang ya. Sekarang Bu Guru mau tanya, kegiatan produksinya di sini apa saja? Betul, kegiatan membajak sawah, kegiatan sawah ditanami, kemudian memanen sawah atau memanen padi di sawah, kemudian menjemur padi, itu termasuk kegiatan produksi. Tuh. Kemudian kegiatan yang kedua adalah distribusi, yaitu mengirimkan beras dari petani menuju ke toko-toko atau menuju ke swalayan-swalayan. Itu namanya kegiatan distribusi. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, yaitu kita atau orang tua kita memasak beras sehingga beras bisa kita konsumsi bersama. Paham ya? Dibaca baik-baik nanti. Selanjutnya ada di LKS kalian di subtema 3 halaman 71. Anak, insya Allah ini sudah Bu Guru jelaskan di buku catatan kalian yang pertama di subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Jadi pekerjaan itu ada yang
dibagi berdasarkan hasilnya, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Kalau barang berarti barang bisa dilihat dan bisa langsung digunakan. Kalau menghasilkan jasa, jasa tersebut berupa pelayanan anak-anak, pelayanan yang diberikan kepada konsumen sehingga kita dapat melaksanakan pelayanannya dan kita mendapat kepuasan dari jasa tersebut. Ingat-ingat ya, nanti dibaca tuh di halaman 71 Bu Guru Stabilo, kalau kurang ya di Stabilo sendiri bagian yang penting. Kemudian anak-anak selain ada berdasarkan hasilnya, ada pekerjaan berdasarkan kemampuannya. Coba itu disimak di bagian bawah. Pekerjaan yang menghasilkan jasa dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang mengandalkan pikiran dan pekerjaan yang mengandalkan otot. Itu berdasarkan kemampuan sayang. Jadi contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa dan mengandalkan kemampuan, contohnya adalah dokter, guru, direktur, insinyur. Nah, itu berarti dia menghasilkan jasa tapi berupa apa? Kemampuan otak. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan jasa tapi otot. Apa contohnya? Mohon maaf, buruh di sawah, buruh bangunan, kemudian kuli panggul di pasar, kuli panggul di pelabuhan, kuli panggul di terminal. Nah, semua itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa dan mengandalkan kemampuan otot. Bisa ya dipahami ya anak-anak? Insya Allah bisa. Baca, tapi harus dibaca, jangan gak dibaca. Nah, kemudian selanjutnya atau yang terakhir adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Wujudnya apa saja? Contoh, pertanian. Tahu ya pertanian itu apa? Nah, Indonesia adalah negara yang banyak sekali memanfaatkan atau mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani, sehingga Indonesia disebut negara agraris. Pinter. Yang kedua adalah perkebunan. Apa itu perkebunan? Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Maksudnya itu mahal sayang. Nah, contoh tanaman perkebunan itu seperti kelapa sawit, kopi, teh, tebu. Nah, itu kalau nilai jualnya sangat tinggi. Selanjutnya adalah peternakan. Tahu ya peternakan? Yaitu kegiatan usaha manusia membiakkan hewan. Nah, orang yang melakukan kegiatan peternakan namanya peternak. Nah, peternakan ini ada pembagiannya sayang. Ada peternakan hewan besar seperti sapi, unta, kerbau. Peternakan hewan sedang seperti kambing. Dan peternakan hewan kecil seperti unggas. Unggas itu ayam, bebek, burung, itu unggas ya. Selanjutnya adalah perikanan. Kemudian perindustrian. Perindustrian itu kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi barang-barang kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah perdagangan. Nah, diingat-ingat seperti yang Guru sebutkan tadi ya. Perdagangan atau kegiatan berdagang itu termasuk kegiatan distribusi loh anak-anak. Karena para pedagang itu menjual barangnya. Dia misalkan mendapat dari petani, mendapat dari peternak. Kalau dia pedagang ayam, kalau dia pedagang sayur, dia dapat dari petani. Nah, berarti pedagang tadi itu termasuk distributor. Kegiatannya namanya distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi jasa seperti transportasi, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bengkel, dan di bank-bank. Yang terakhir adalah pertambangan. Apa itu pertambangan? Pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang mengambil sumber daya alam dari perut bumi. Nah, kegiatan ini banyak sekali contohnya. Insya Allah kalau anak-anak mau baca mudah. Kuncinya itu kalau mau baca sayang. Kalau kalian sudah membacanya tidak mau, menulis ogah-ogahan, apalagi mendengarkan video dengan alasan kuota, tidak mau. Nah, semua kembali pada
kerja keras dan usaha Ananda. Ingat ya, yang bisa merubah diri kalian sendiri itu diri kalian sendiri. Bu guru dan orang tua itu hanya memberikan semangat atau motivasi. Jadi tolong manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. Mohon maaf bila penjelasan bu guru kurang jelas. Nanti silakan dibaca bukunya baik-baik. Diulang kembali videonya kalau tidak paham atau dibaca bukunya. Makasih ya sayang ya. Terus jaga kesehatan, bantu orang tua, kerjakan salat. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.